Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, hari Senin 9 Mei 2022. Marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus buat jemaat Efesus, yaitu Efesus 6 ayat 15. Dikatakan demikian, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam bahasa Batak, marsipatu mapak muna lau makaringgason barita nauli pardamaiani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yaitu pasal 6 ayat 10 hingga ayat 20, di sana bisa kita melihat Rasul Paulus memberikan kepada jemaat Efesus dalam menghadapi kuasa dan pekerjaan iblis, hendaknya orang percaya memiliki perlengkapan rohani. Dari apa yang dikatakan dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa iblis selalu mau menggoda dan mau menjatuhkan iman percaya seseorang. Oleh karena itu, bagaimana orang percaya dapat menghadapi kuasa dan usaha iblis yang hendak menjatuhkan itu, perlu memiliki perlengkapan yang menjadi alat atau kekuatan bagi dia menghadapi musuh kita, iblis itu. Rasul Paulus menggambarkan kesiapan daripada seorang, yaitu tentara dalam memasuki pertempuran. Jadi ada perlengkapan rohani yang hendak dimiliki oleh seseorang itu, sehingga dia bisa kuat, dia bisa bertahan, bahkan memenangkan peperangan rohani tersebut. Salah satu perlengkapan rohani yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya adalah sepatu. Tentu kalau berbicara dengan sepatu, ini adalah suatu perlengkapan buat seseorang bisa berjalan dengan baik, walaupun menghadapi yaitu jalan yang tidak mulus, tapi dia bisa, saudara-saudara, berjalan sehingga dia dalam peperangan bisa dikatakan gesit dan dapat
menghadapi musuh yang sedang dia hadapi. Kalau berbicara tentang sepatu yang dimaksud di sini, dikatakan saudara-saudara berkasutkan kerelaan. Ini saudara-saudara berarti bahwa seseorang itu yang hendak maju ke peperangan ada suatu semangat rela maju ke dalam pertempuran. Tidak ada rasa takut. Tidak ada istilahnya rasa membuat dia mundur. Tapi harus tetap pergi, maju dengan sepatu kerelaan untuk menghadapi musuh. Tentu ini juga saudara-saudara bagi orang percaya, bahwa hidup orang percaya di tengah-tengah dunia ini tidak mundur. Tapi dia harus menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di depan. Terlebih saudara-saudara, kekuatan bagi orang percaya, dia diberikan tugas oleh Tuhan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita mau mengingat apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, pergilah sampai ke ujung bumi untuk memberitakan kabar baik itu. Itu artinya saudara-saudara, kekuatan orang percaya untuk memberitakan, yaitu kabar sukacita itu, supaya setiap orang dapat mendengar dan percaya dan menjadi murid Kristus. Tentu harus ada kerelaan saudara-saudara untuk maju terus dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus mengingatkan dalam situasi apapun bahwa berita tentang Injil itu harus diberitakan. Tugas ini saudara-saudara menjadi tugas orang percaya dimanapun dia berada. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlengkapan yang perlu kita miliki adalah sepatu atau kasut kerelaan. Masing-masing menyadari bahwa pemberitaan Injil adalah merupakan tugas sebagai orang percaya, harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tidak dapat berlipat tangan dan hanya duduk-duduk saja, tapi kita harus berjalan terus. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya, tidak cukup saudara-saudara hanya berkumpul, beribadah, tapi justru tugas yang paling utama itu bagaimana berita Injil itu sampai ke ujung dunia. Oleh karena itu, setiap orang percaya hendaknya berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan apapun, bahkan dalam setiap aktivitas kehidupan orang percaya itu, hendaknya selalu berkasutkan kerelaan untuk
memberitakan Injil. Biarlah melalui kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita sebagai orang percaya telah terjadi atau kita tunjukkan itu menjadi kesaksian hidup bagi orang lain, sehingga orang lain benar-benar dapat menerima kebenaran Injil atau kabar sukacita itu melalui kesaksian hidup sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tugas ini bukan hanya tugas yang menerima tahbisan, tapi kita sebagai orang percaya adalah terlibat dalam pemberitaan Injil ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah dengan kerelaan, dengan berkasutkan kerelaan, kita berjalan dan memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga semua orang bisa percaya kepada Tuhan Juru Selamat kita itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Senjata rohani yang telah Tuhan persiapkan atau berikan kepada kami, supaya hidup kami rela untuk memberitakan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa pemberitaan Injil itu Tuhan telah menetapkan kami, mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan kami, biarlah roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, sehingga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan rela, berkasutkan kerelaan, kami terpanggil dan memberitakan kabar sukacita itu. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui perbuatan-perbuatan baik, dan melalui segala tindakan dan semua gerak hidup kami menjadi saksi-Mu yang hidup, sehingga melalui persekutuan kami dimanapun kami berada, kehidupan kekristenan itu menjadi berita yang baik buat setiap orang yang bersekutu atau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan